Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas beberapa prediksi soal SBMPTN atau UTBK 2021, yaitu bidang kimia. Yang mana soal-soal tersebut juga bisa teman-teman manfaatkan untuk persiapan kompetisi sains nasional yang akan datang. Nah, soal ini saya peroleh dari berbagai sumber seperti dari Twitter maupun dari textbook maupun dari buku. Nah, langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa soal. Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang. Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, teman-teman, untuk soal yang pertama ini sangat mudah sekali teman-teman. Dimana pada soal pertama ini yang ditanya adalah nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah. Nah, ini soalnya tentang dari orbital pada suatu atom. Nah, untuk bilangan n atau bilangan utamanya 3, 2, 3, 1, 3. Nah, kita coba yang A teman-teman. Yang A, n-nya sama dengan 2, bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Nah, bilangan azimutnya sama dengan 1. Magnetik sama dengan -1. Apakah ini mungkin? Nah, mari kita coba. Jika n-nya sama dengan 2, berarti bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Nah, bilangan azimutnya sama dengan 1. Bilangan azimut tuh ketentuannya teman-teman, untuk S sama dengan 0, untuk P sama dengan 1, untuk D sama dengan 2, dan untuk F sama dengan 3. Nah, jika bilangan kuantum utamanya 2, maka bilangan azimutnya mungkin saja 1 teman-teman. Berarti 2P. Nah, magnetiknya -1. Apakah mungkin? Nah, untuk magnetik kita bikin diagram orbitalnya. Untuk P berarti ada 3 kamar teman-teman. Dari -1, 0, 1. Nah, berarti mungkin -1. Jadi 2P1. Berarti jawaban A ini mungkin teman-teman. Nah, coba kita cek yang lain. Apakah jadi jawabannya adalah yang A. Coba kita cek yang lain. Apakah mungkin atau tidak. Untuk yang B, n-nya sama dengan 2. Bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Azimutnya sama dengan 2. Jika azimutnya sama dengan 2, berarti ada di sekulit D. Berarti 2D. Nah, 2D ini apakah mungkin teman-teman? Jawabannya tidak mungkin ya. Karena D itu dimulai dari 3. Sesuai yang kita pelajari di materi sekolah, untuk menggambarkan konfigurasi elektron dari suatu atom PDF. Nah, 2, 3, 4, 3, 4, F4. Nah, untuk sekulit D dimulai dari bilangan kuantum 3. Jadi bilangan kuantum 2 tidak dimungkinkan untuk yang D. Jadi ini tidak mungkin. Nah, ini bilangan kuantum utamanya 3, n sama dengan 3. Bilangan kuantum azimutnya 3 juga. 3 berarti F ya teman-teman. Nah, berarti 3F. Apakah mungkin? Jawabannya tidak mungkin karena F dimulai dari 4. Selanjutnya begitu seterusnya teman-teman, bisa dicek sendiri. Untuk menghemat waktu, udah jelas jawabannya yang nomor 1. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Insert picture file. Nah, ini soal yang kedua. Jika nomor atom X5 dan Z9, maka pernyataan yang salah adalah. Yang pertama, jadi yang ditanyanya adalah pernyataan yang salah. Yang pertama, X sama dengan 5. X sama dengan 5 dan Z sama dengan 9. Membentuk senyawa XZ3. Nah, untuk mudahnya kita bikin saja konfigurasi elektronnya. X sama dengan 5 berarti konfigurasi elektronnya 2 dan 3. Z sama dengan 9 berarti 2 dan 7 teman-teman.
Jadi kemungkinan ini akan membentuk suatu ikatan kovalen, di mana X ini memiliki 3 elektron valensi atau elektron terluar, dan Z memiliki 7 elektron valensi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan membentuk ikatan kovalen, yaitu XZ3. Jadinya strukturnya X, Z, Z, Z3. Jadi terdapat ikatan kovalen. Jadi pernyataan yang A benar ya teman-teman. Nah selanjutnya, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Maksudnya tidak terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusatnya teman-teman. Maksudnya pada atom pusatnya, yaitu pada X. Nah karena semua atom pusatnya memiliki elektron yang berikatan, dan jadi tidak terdapat pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Jadi pernyataan B juga benar teman-teman. Bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Nah, berdasarkan teori bentuk molekul, memang benar bentuknya adalah segitiga datar teman-teman. Jadi bentuknya begini seharusnya teman-teman. Z, Z, Z. Nah, ini terdapat tolakan antara pasangan elektron bebas yang ada pada Z. Nah, karena bentuknya segitiga datar, jadi sudutnya adalah 120 derajat. Sudut antara ini, teman-teman. Bentuknya ada segitiga datar. Contoh senyawanya adalah BF3, teman-teman. BF3. BF3. Di pernyataan C juga benar. Momen dipolnya sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan senyawa yang sifatnya nonpolar, tidak memiliki elektron bebas pada atom pusatnya, dan bentuknya juga simetri dan tidak jadi momen dipol dari senyawa ini sama dengan 0 teman-teman, karena elektronnya akan menuju ke arah yang lebih elektronegatif. Nah, elektron gaya antara elektron ini saling menghilangkan teman-teman. Jadi momen dipolnya sama dengan 0. Momen dipol sama dengan 0. Jadi pernyataan ini juga benar. Untuk yang E, mengalami hibridisasi sp3. Nah, ini salah teman-teman, soalnya untuk senyawa yang memiliki struktur segitiga planar seperti BF3, ini nih seharusnya hibridisasinya seharusnya sp2 teman-teman, karena berdasarkan teori hibridisasi kita tahu, kita bikin teori hibridisasinya, yaitu teori orbitalnya itu untuk B, konfigurasi elektronnya 1s2, B tadi memiliki 5, 1s2, 2s2, 2p1. Dan untuk F itu ada 9, 1s2, 2s2, 2p7 teman-teman. Ini pas kan jumlahnya 5, dan ini juga jumlahnya 9. Nah, kita bikin untuk teori hibridisasinya, kita bikin diagram orbitalnya. Untuk B sama dengan ini di orbital S, dan ini di orbital P. Terisi penuh semuanya. Untuk 2S terisi penuh, untuk P terisi penuh. Nah, pada teori hibridisasi ini, atom boron ini akan mengalami hibridisasi. Maka satu elektron pada orbital S akan tereksitasi ke orbital P. Nah, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. Nah, elektron valensi dari F akan masuk pada
diagram orbital yang kosong pada atom B boron ini teman-teman. Dimasuklah 3 buah elektron valensi F di sini. Jadi 2s 2 2p 2x 2p 2y. Jadi hibridisasinya sama dengan sp2 s, dan di p hanya terisi dua kamar atau 2 orbital s. Jadi hibridisasinya adalah sp2. Jadi sangat mudah sekali untuk soal yang kedua ini, jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Picture. Kita bisa memanfaatkan waktu sesingkat mungkin untuk menjawab soal-soal UTBK ini teman-teman. Karena soal UTBK ini sebenarnya ada cara-cara mudah untuk mengerjakannya. Tidak perlu terlalu overthinking terhadap soal-soalnya teman-teman. Nah, untuk soal yang ketiga, sejumlah 2,24 liter CO2 pada STP teman-teman, pada STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi sempurna menghasilkan endapan CaCO3. Berat endapan CaCO3 terbentuk adalah, jadi yang ditanya adalah berat endapan CaCO3 terbentuk. Nah, ini juga sangat mudah sekali teman-teman. Kita langsung saja bikin reaksinya, di mana CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida direaksikan dengan CaOH 2 kali, menghasilkan hasilnya adalah endapan CaCO3. Bentar, kita geser. CaCO3 tambah H2O, dimana ini merupakan endapannya. Nah, yang kita ketahui adalah 2,24 liter CO2 pada STP. Nah, dari informasi ini kita bisa mengetahui mol CO2, dimana mol CO2 sama dengan mol pada STP volume per 22,4. Volumenya adalah 2,24 per 22,4. Nah, diperoleh mol dari CO2 adalah, kita hitung pakai kalkulator saja, 2,24 per 22,4, 0,1 mol. 0,1 mol. Nah, ini 0,1 mol. Berdasarkan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka kita juga dapat mol CaCO3 adalah 0,1 mol. Nah, dari mol tersebut kita bisa memperoleh berapa massa endapan dari CaCO3 ini dengan cara mol sama dengan massa gram per mr, dimana 0,1 mol sama dengan gram per mr nya Ca nya 40 tambah C12 tambah O 16 kali 3. 16 kali 3. Nah, nanti diperoleh gramnya sama dengan 40 tambah 12 tambah 16 kali 3 kali 0,1. Diperoleh masanya adalah 10 gram. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan? Untuk mengerjakannya nggak sampai waktu 2 menit. Nah, untuk soal selanjutnya, iya, soal keempat. Wah, ini soalnya materi tentang elektrokimia ya teman-teman. Arus listrik 5 ampere diberikan dalam larutan kromium yang 3 nitrat selama 30 menit. Berapakah massa logam kromium yang terendapkan pada katoda? Jadi yang ditanya adalah massa kromium. Berarti kita bikin dulu reaksinya. Cr NO3 3 kali kromium nitrat kan, 3
Diturunkan jadi Cr3 plus tambah 3NO3 min. Nah, yang ditanya adalah massa logam kromium yang terendapkan pada katoda. Berarti reaksi di katodanya adalah Cr3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Nah, kita bisa mencari berapa banyak mol elektron ini dari data yang telah diberikannya, di mana mol elektron kita tahu rumusnya IT per 96500 sama dengan I-nya adalah 5 ampere. 5 ampere kali waktunya 30 menit kali 60 dijadikan kinetik ya per 96500. Nah, akan kita dapat mol elektronnya 5 kali 30 kali 60 per 96500 dapat 0,093. Dapat 0,0932. Nah, setelah kita dapat mol elektronnya, kita bisa dapat mol dari Cr3 plusnya, mol kromiumnya teman-teman. Dengan perbandingan koefisien berarti 0,0932 itu kita bagi 3. Kita peroleh mol Cr3 nya 0,031. Nah, berarti mol Cr3 yang terendapkan adalah 0,031 mol. Untuk mencari masanya sangat mudah sekali. Massa sama dengan gram per mol sama dengan gram per mr, dan masanya sama dengan gram kali massa sama dengan mol kali mr. Nah, molnya 0,031 kali mrCr yaitu 52 kali mrCr 52. Kita peroleh gramnya adalah massa kromium yang terendapkan adalah 1,62 gram. Apakah jawabannya ada? Kita lihat. Nah, jawabannya adalah C, teman-teman. Sangat mudah sekali kan? Jadi kita bikin dulu reaksinya. Nah, dari reaksi ini kita dapat reaksi di katodanya. Dari reaksi di katoda ini kita bisa menentukan mol elektronnya dari yang tadi diketahuinya dengan rumus mol elektron sama dengan IT per 96500. Nah, dari mol elektron tersebut kita bisa peroleh mol Cr3 plusnya atau mol kromnya. Dari mol tersebut kita bisa memperoleh massa kromnya, massa krom yang terendapkan pada katoda. Jadi sangat mudah sekali soalnya teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan, soalnya susah mencari soal yang susah, kata guru SMA saya dulu. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang ke-5. Ini tadi kan. Nah, ini soalnya tentang kesetimbangan. Reaksi bla 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 digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Masukkan hidrogen ini kan. Nilai Kc reaksi ini adalah 4. Pada temperatur tersebut berapakah nilai Kp? Oh, jadi yang ditanya adalah nilai Kp jika diketahui Kc-nya. Kita rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N ya teman-teman. Nah, Kc-nya sudah kita ketahui 4, ini tinggal masukin ke rumusnya lagi teman-teman. R-nya 0,082, T-nya 500 derajat Celcius tambah 273 dijadikan ke Kelvin. 500 tambah 273 per delta N-nya. Delta N-nya berarti mol produk kurang mol reaktan, karena ini jumlah koefisien produknya sama dengan jumlah koefisien reaktannya, yaitu sama-sama 2 kurang 2 berarti 0, Q pangkat 0. Pangkat 0 berarti ininya 1 dong, karena pangkat 0. Berarti Kp sama dengan 4 dong. Nah, jadi jawabannya 4.
Nah, sangat simpel sekali teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk melihat soalnya, karena sebenarnya ada cara mudahnya untuk mengerjakan soal tersebut teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang ke 1, 2, 3, 4, 5, soal yang ke 6. Diketahui potensial sel standar Galvani dibuat untuk menghubungkan reaksi di atas. Oh, ini potensial standar teman-teman. Cara mudah untuk mencari potensial standar ini, langsung saja E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Ini untuk cara mudah teman-teman. Cara cepatnya berarti E0 katoda itu berarti E0 yang lebih besar. Yang katoda ini yang lebih besar dan ini E0 yang lebih kecil. Berarti 1,51 kurang E0 anodanya 0,74. Jadi diperoleh E0 selnya adalah 1,51 tambah 0,74, 2,25 plus 2,25 ya. Jawabannya adalah yang C. Itu untuk cara mudahnya, tapi kalau di esai lebih bagus dibikin reaksinya teman-teman. Kalau seandainya di kompetisi sains nasional untuk soal esai lebih bagus dibikin dulu reaksinya teman-teman, dimana Cr3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Cr katoda. Ini E0 nya lebih kecil, berarti ini sebagai anoda teman-teman. Jadi kalau anoda itu berarti mengalami oksidasi. Berarti kalau ini mengalami oksidasi berarti reaksinya dibalik dong. Cr jadi Cr3 plus tambah 3 elektron. Potensialnya E0 nya jadi plus 0,74. Nah, karena ini potensialnya lebih kecil berarti ini berperan sebagai anoda, di mana pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, untuk reaksi oksidasi berarti reaksi tersebut melepaskan elektron. Nah, untuk yang kedua MnO4 ditambah 8H plus tambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Elektronnya N0 nya sama dengan plus 1,51 volt. Nah, ini karena potensialnya lebih besar, jadi ini sebagai katoda. Ini sebagai katoda. Nah, untuk reaksinya kita setarakan jumlah elektronnya ini dikali yang di atas ini dikali 5 kali 5 dan yang di bawah ini dikali 3, dimana 5Cr tambah 5Cr3 plus tambah 15 elektron. Nah, ininya jangan dikali-kali teman-teman, karena ini merupakan potensial reduksi standarnya, udah standar terhadap atom hidrogen. Jadi walaupun koefisiennya dirubah, potensial reduksi standarnya tidak berubah teman-teman. Nah, ini dikali 3 MnO4 tambah 8 kali 3 24H plus tambah 15 elektron tambah 3Mn tambah 12H2O. Nah, elektronnya bisa dicoret jadi 5Cr, ya kan, 5Cr tambah 3MnO4- tambah 24H plus menghasilkan 5Cr3 plus tambah 3Mn2 plus tambah 12H2O.
Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Dapat hasilnya E0 sel sama dengan 2,25 volt. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang C. Next soal selanjutnya, soal yang ke 3, 4, 5, 6, 7, soal yang ke-7. Nah, ini biasanya tipe-tipe soal olimpiade teman-teman. Berikut ini yang asam amino yang tidak memiliki aktif optik. Asam amino yang tidak memiliki optis aktif atau aktif optik. Jadi, jika ada kata asam amino yang aktif optis aktif, asam amino optis aktif, tandanya berarti asam amino tersebut memiliki atom C chiral. Atom C chiral itu merupakan atom C yang terikat dengan 4 gugus yang berbeda. Nah, kita lihat senyawa yang pertama, AOCH2 CH2 CH NH2 COOH COOH. Nah, ini kita pisah aja teman-teman biar nampak atom C chiralnya. Jadi senyawa A memiliki atom C chiral di mana berdekatan dengan 4 gugus yang berbeda. Nah, untuk yang B, CH3 CH NH2 COOH. Nah, ini juga terlihat ada atom C chiralnya ya. Nah, mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, selanjutnya yang C, NH2 CH2 COOH CH2 berarti CH. Nah, ini tidak memiliki atom C chiral teman-teman, karena atom C-nya tidak memiliki tidak berdekatan dengan 4 gugus fungsi yang berbeda. Ini hanya berdekatan dengan O dan OH, dan ini hanya berdekatan dengan H, dan hanya memiliki 2 gugus fungsi yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, yang ini juga, yang D ini juga berdekatan dengan 4 gugus fungsi yang berbeda, yaitu CH-nya berdekatan dengan OH, COOH, COOH, dan NH2. H2. Nah, ini merupakan atom C chiralnya. Dan yang terakhir yang E, ini juga jelas teman-teman, di sini letak hanya 1. Nah, ini berdekatan dengan 4 gugus yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, soal selanjutnya, file. Kita main cepat aja teman-teman, mengingat durasi. Untuk insert this file. Bentar. Kok file sih? Kita insert picture from file. Soal selanjutnya, mana dia? Penduduk utama. Nah, ini juga soal organik. Soal organik ini sebenarnya sangat menyenangkan sekali teman-teman kalau paham konsepnya. Jadi produk utama yang jika 2 butanol dipanaskan dengan H2SO4. Jadi ini merupakan reaksi eliminasi sepertinya teman-teman. Jadi 2 butanol, eta, propa, buta, 2 butanol. Di sini OH-nya.
H3, CH, CH2, CH3 direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 170 derajat Celcius. Nah, pada reaksi ini akan terjadi penarikan OH ini oleh H2SO4 teman-teman. Jadi terjadi reaksi eliminasi dan produk yang terbentuk adalah CH3 CH3 akan terbentuk H2O nanti teman-teman, karena tertalik oleh H2SO4 ini airnya teman-teman. Nah, produk yang terbentuk adalah Jadi produk yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 2 butena. Ini merupakan berdasarkan aturan Zaitsev, di mana produk utamanya adalah yang lebih simetris teman-teman. Mengapa tidak di sini letak yang terbentuk ikatan rangkapnya? Karena kurang simetris. Produk jika ikatan rangkapnya terbentuk di sini, itu merupakan produk Hofmann yang hasilnya sangat sedikit sekali teman-teman. CH3, CH3. Nah, ini 1 butena. Ini merupakan produk Hofmann. Dan hasilnya sangat sedikit sekali teman-teman. Jadi yang terbentuk adalah produk utamanya, yaitu produk Zaitsev ini, yaitu 2 butena teman-teman. Jadi jawabannya adalah 2 butena. Yang B. Next ke soal berikutnya. Nah, soalnya ini hasil. Nah, ini juga asik sekali teman-teman. Sangat easy peasy banget soalnya. Yang soal ini sering saya lihat di beberapa soal-soal Olimpiade. Jika etanol direaksikan dengan KM04 dan KCr2O7. KM04 KCr2O7 ini merupakan oksidator kuat. Jadi etanol CH3 OH CH2 jika direaksikan dengan KMNO4 KCr2O7 ini merupakan oksidator kuat. Pertamanya akan terbentuk aldehid CH3 CH2 COH dan diteruskan lagi akan terbentuk asam karboksilat teman-teman, karena dia teroksidasi kuat oleh KM04 dan KCr2O7. CH3 CH2 COOH. Jadi hasilnya adalah asam. Sebentar saya ini ada salah. Seharusnya bentar. Seharusnya aldehid yang terbentuk adalah sorry teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Nah, karena OH-nya di sini berarti yang terbentuk aldehidnya adalah CH3COH. Ini berarti etanal. Dan yang terakhir akan terbentuk CH3COOH. Ini adalah produk akhirnya dan disebut dengan asam etanoat. Jadi jawabannya adalah yang D, asam etanoat.
Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Insert picture. Soal nomor 2 terakhir. Soal ini. Nah, soal ini juga sebenarnya soal yang sangat easy peasy banget teman-teman. Soal ini sering keluar di soal-soal OLIM maupun soal UTBK sepertinya teman-teman. Termasuk golongan berapakah unsur tersebut? Ini diketahui energi ionisasi suatu unsur. Untuk cara simpelnya teman-teman, kita lihat di mana energi ionisasinya terjadi lonjakan yang besar, berarti unsur tersebut golongan itu. Jadi yang pertama 703, 1610, 2460, 4350, 540, 8500, 103 dan seterusnya. Nah, kita lihat di mana lonjakannya yang terbesar. Ini ke sini golongan 1, golongan 2, golongan 5000, 8000. Ini masih selisihnya 2000, golongan 3. Ini masih selisihnya 1000. Nah, ini agak besar teman-teman. 5, 6, 7, 8. Di 3000 selisihnya. 4, 5, 1000, 2000, 1000, 700, 700. Selisihnya sekitar 3000-an. Ini cuma 2000, 8, 10. Ini isinya sekitar 2000. Jadi ini yang selisih terbesar teman-teman. Jadi golongannya golongan 1, 2, 3, 4, golongan 5A. Jadi jawabannya adalah golongan 5A teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ini golongan 5A karena pada disinilah terjadi lonjakan yang sangat besar teman-teman. Lonjakan ionisasi yang sangat besar. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini soal sangat mudah banget. Soal sangat easy peasy banget. Koefisien reaksi pembakaran sempurna propana. Ini tinggal kita bikin aja reaksi pembakarannya kan. Propana meta eta propa CH3 CH2 CH3 tambah O2 menghasilkan pembakaran sempurna menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini kita jadikan satu aja lah. C3H 678 C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini sebenarnya cuma diminta untuk menyetarakan reaksi teman-teman. Ini C nya ada 3, ini kita kali 3, H nya ada 8, sini cuma ada 2, kita kali 4. Nah, jumlah O nya 6, 3 kali 2 6 tambah 4 10 arti 5. Intinya adalah jumlah koefisien untuk reaksi pembakaran tersebut. Jadi jumlah koefisiennya berarti ini 1 tambah 5, 1 tambah 5 tambah 3 tambah 4. Berarti 5 13. Jawabannya adalah yang D. Bukan 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan dari beberapa prediksi soal TBK 2021 bidang kimia, dan mungkin soal-soal ini juga bisa digunakan untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan beberapa bulan lagi teman-teman, beberapa minggu lagi. Tetap semangat terus untuk teman-teman yang ingin menghadapi UTBK. Semoga sukses selalu. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.